Lebih mengejutkan lagi, puncaknya disebut-sebut akan terjadi di tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Di tengah dunia yang kacau, ketika kebenaran terasa asing dan kebatilan yang merajalela, seorang tokoh besar Islam berabad-abad lalu telah mengisyaratkan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Rasulullah, pernah berkata, akan datang dari timur sebuah cahaya kebangkitan. Dan kini para ahli meyakini cahaya itu merujuk pada Nusantara, Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, puncaknya disebut-sebut akan terjadi di tahun 2026. Pertanyaannya, apa makna dari semua ini? Apakah kita sedang berada di ambang sebuah kebangkitan besar yang sudah lama ditunggu? Sejak zaman purba, manusia selalu penasaran dengan masa depan. Dari ramalan bintang di Babilonia, kitab primbon Jawa, hingga tafsir mimpi para leluhur Nusantara, semuanya adalah cermin rasa ingin tahu kita. Ucapan Ali bin Abi Thalib masuk dalam kategori ilham dan tafsir. Bukan sembarang perkataan, tapi lahir dari hati yang ditempa ilmu, tirakat dan kedekatan dengan Allah. Di Jawa, kita mengenalnya dengan istilah wangsit atau wewarah leluhur. Ia bukan sekedar ramalan kosong, tapi isyarat gaib yang turun kepada mereka yang hatinya bersih. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, jangan lupa tulis sholawat. Atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita semua terkabul. Yang pertama, siapa Ali bin Abi Thalib? Ali bukan manusia biasa. Ia tumbuh bersama Rasulullah sejak kecil, menjadi saksi dakwah Islam dari awal hingga puncak kejayaan. Setiap kata dari Ali adalah hasil perenungan dalam, seperti petuah para wali Nusantara yang melalui laku tirakat, tapa berata dan semedi di gunung atau gua, bahkan menyampaikan wewarah bagi umatnya. Disinilah letak getarannya. Ali berbicara bukan dengan logika kosong, tapi dengan mata batin yang menembus zaman. Yang kedua, gambaran tentang zaman fitnah. Ali memperingatkan umat Islam tentang zaman fitnah. Agama tinggal nama, kitab suci Al-Quran hanya tinggal tulisan. Masjid ramai, tapi hati kosong. Ilmu agama dipakai untuk kekuasaan, bukan ridho Allah. Bukankah ini mirip dengan kondisi dunia modern sekarang? Di Nusantara pun kita bisa melihat pembangunan fisik yang luar biasa, tapi moralitas mulai terkikis. Nilai gotong royong bergeser menjadi egoisme. Dalam primbon Jawa, masa ini disebut sebagai zaman edan, masa ketika manusia mengutamakan harta dan jabatan, sementara spiritualitas ditinggalkan. Tapi Jayabaya sudah menenangkan. Sing eling lan waspodo bakal selamat. Yang ingat dan waspada akan selamat. Yang ketiga, cahaya harapan dari timur. Di tengah suasana muram itu, Ali memberi kabar menggembirakan. Akan datang dari arah timur cahaya kebangkitan. Pertanyaannya, timur yang mana? Bagi bangsa Arab, timur bisa berarti Persia, Asia Tengah, atau bahkan lebih jauh lagi. Tapi ulama kontemporer melihat isyarat itu mengarah ke Nusantara. Mengapa? Karena Indonesia adalah rumah bagi umat Islam terbesar di dunia, dan Islam di sini berkembang bukan lewat perang, melainkan dakwah damai, perdagangan, dan budaya. Inilah Islam rahmatan lil alamin yang berpadu dengan kearifan lokal Nusantara. Yang keempat, jejak Islam Nusantara. Sejak abad ke-7, pedagang Arab, Persia, dan Gujarat datang ke Nusantara. Mereka tidak hanya membawa rempah, tapi juga cahaya Islam. Beda dengan wilayah lain, Islam di sini masuk lewat budaya, pernikahan, dan persaudaraan. Wali Songo menjadi bukti bahwa Islam berdampingan dengan tradisi Jawa, Sunda, Bugis, dan Melayu. Disinilah lahir corak Islam yang ramah, moderat, dan penuh toleransi.
Corak ini mirip dengan pesan rahasia dari Sayyidina Ali, cahaya yang menuntun umat di tengah kegelapan fitnah. Yang kelima, peran besar pesantren. Pesantren adalah bukti nyata bagaimana Nusantara menjaga cahaya itu. Dari pondok yang sederhana, para kiai yang mendidik santri bukan hanya ilmu agama, tapi juga ilmu akhlak, tirakat, dan kemandirian. Santri-santri itu kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke tanah Hijaz, menjadi guru di sana. Nama-nama seperti Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khotib Minangkabawi menunjukkan bahwa cahaya Nusantara pernah menyinari dunia Islam. Bukankah ini sejalan dengan prediksi besar Sayyidina Ali? Yang keenam, panji-panji hitam. Dalam hadis Nabi disebutkan akan datang pasukan dari timur dan panji hitam membawa keadilan. Banyak ulama menafsirkan bukan sekedar pasukan fisik, tapi pasukan spiritual. Di Nusantara, panji-panji hitam bisa dimaknai sebagai perjuangan moral, dakwah yang damai, semangat kebangkitan rakyat, bukan dengan pedang, tapi dengan ilmu, budaya, dan persatuan. Di Jawa, panji hitam ini serupa dengan Kiai Tunggul Wulung atau pusaka yang menjadi simbol perjuangan melawan kegelapan. Yang ketujuh, mengapa ramalan ini mengarah ke Indonesia? Ada 3 alasan utama mengapa ramalan ini mengarah ke Indonesia. Yang pertama, demografi. Populasi muslim terbesar di dunia 230 juta jiwa. Ini adalah kekuatan spiritual sekaligus ekonomi yang dahsyat. Yang kedua, demokrasi. Berbeda dengan banyak negara Islam yang lain, Indonesia adalah demokrasi terbesar ketiga di dunia. Islam dan demokrasi bisa berjalan berdampingan. Yang ketiga, diplomasi. Indonesia jadi jembatan dunia, tidak memihak blok manapun, tapi menjaga keseimbangan. Dalam primbon, Nusantara disebut sebagai pusering jagat, pusat dunia, di mana keseimbangan bumi akan dijaga. Yang kedelapan, 2026 sebagai tahun puncak. Mengapa tahun 2026 disebut tahun puncak kebangkitan? Secara spiritual Jawa, 2026 bertepatan dengan siklus windu yang menutup satu lingkaran 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dalam kosmologi Jawa, setiap 80 tahun adalah siklus karma bangsa. Setelah masa ujian, akan lahir masa kebangkitan. Ali bin Abi Thalib berbicara tentang cahaya timur. Jayabaya berbicara tentang Ratu Adil yang muncul setelah zaman Edan. Keduanya seakan bertemu dalam satu titik. 2026, masa peralihan menuju kebangkitan Nusantara. Yang kesembilan, tanda-tanda kebangkitan besar. Lalu apa tandanya? Mari kita lihat. Secara fenomena alam, dari gerhana, hujan meteor, hingga percepatan rotasi bumi yang mencengangkan para ilmuwan. Dari sudut pandang perubahan sosial, rakyat mulai kritis, menolak ketidakadilan, dan menuntut pemimpin yang bersih. Dalam sudut pandang kebangkitan budaya, minat dunia terhadap bahasa dan tradisi Indonesia yang semakin tinggi. Semua ini bukan suatu kebetulan. Dalam pandangan spiritual, alam, rakyat, dan budaya selalu memberi tanda sebelum sebuah peristiwa besar. Yang ke-10, Ratu Adil dan Cahaya Timur. Dalam ramalan Jayabaya akan datang sosok Ratu Adil, pemimpin yang adil, membawa kemakmuran dan didukung kekuatan spiritual. Sayyidina Ali berbicara tentang cahaya dari timur. Jika digabung, maka bisa diartikan kebangkitan itu butuh pemimpin adil sekaligus rakyat yang sadar. Di sini kita melihat pertemuan antara Islam dan spiritual Nusantara. Keduanya mengarah ke satu titik. Indonesia adalah harapan dunia. Yang ke-11, Nusantara sebagai mercusuar. Dunia saat ini haus akan model baru peradaban. Barat goyah oleh krisis moral dan ekonomi. Timur Tengah porak-poranda oleh konflik. Indonesia hadir sebagai mercusuar, negara muslim terbesar, demokrasi, plural, dan kaya sumber daya. Cahaya dari timur itu bukan sekedar ramalan, ia sedang terjadi, dan kita adalah saksi sekaligus pelakunya.
Ali bin Abi Thalib memberi isyarat akan datang cahaya dari timur. Leluhur Nusantara menubuatkan Ratu Adil akan muncul, gluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Dan kini semua tanda mengarah ke Indonesia. Tahun 2026 bukan sekedar angka, tapi pintu gerbang menuju takdir besar bangsa ini. Pertanyaannya, apakah kita siap menjadi bagian dari cahaya itu? Ataukah kita justru akan tenggelam dalam kegelapan zaman edan? Suradira Jaya Ningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.